Jakarta dan terus vakum karena saya sekarang 23 tahun saya di Ambon ya. Jadi 2 tahun di Bali, jadi 25 tahun keluar dari Jakarta, jadi tidak pernah lagi tahu apa mengikuti semua kegiatan full gospel. Sementara tadi kalian bersaksi di sini, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dari schedule saya tiba-tiba ada jadwal untuk isi ini. Jadi gini, saya mau bilang saudara, Tuhan tidak iseng-iseng bikin full gospel businessman itu. Tuhan tidak coba-coba. Saudara sudah tahu sejarahnya Debo Zakaria yang saudara mesti tahu itu. Dan saya mau bilang, kalian sedang ambil satu peran yang gereja tidak buat. Sebenarnya kalian luar biasa. Iya. Sebenarnya kalau saya bilang prophetic people, apa prophetic people? Bukan orang yang berdiri di depan dan that's the Lord. Tapi prophetic people adalah waktu Tuhan mau berbuat sesuatu, ada orangnya di sini. Dan saya gereja, tapi saya mau bilang, gereja sedang menjalankan dia punya agenda sendiri. Seperti Tuhan punya agenda lain, gereja banyak punya agenda lain. Saya gereja, saya nggak sedang jelekin gereja. Saya pemimpin gereja. Tapi kalau saya lihat, mana ya? Tapi tahu nggak kalian? Kalian forerunner, kalian ada di barisan paling depan. Kalian ada di barisan paling depan. Nggak perlu tahu banyak, yang penting tahu Tuhan. Itu paling penting. Nah, saya nggak berlebih-lebihkan, tapi saya mulai dengan hal ini. Gelombang di depan atau kegerakan di depan nggak bisa terdeteksi dengan knowledge, dengan apapun. Tapi buat kalian, kalau kalian mau diperhitungkan dalam pergerakan besar, persiapkan hidupmu dari sekarang. Persiapkan hidupmu dari sekarang. Saya memilih kata ini bahwa Tuhan akan pakai saudara untuk menggoncangkan dunia. Saya nggak bohong. Saya nggak mau. Di mana orang-orang yang belum diselamatkan? Di dunia kerja, di luar. Yang kalian lihat ya Pak. Belum tentu mereka suka dengan gereja. Orang bisa benci gereja. Sebenarnya kenapa? Karena gini. Gereja menjalankan sejarah gereja itu. Bukan, kalau kalian bilang manual book tadi, full gospel punya manual book. Harusnya gereja punya manual book, namanya Kisah Para Rasul. Nah, tapi gereja tidak kembali ke Bible, ke Kisah Para Rasul. Gereja mengembangkan sejarah gerejanya. Bethel Indonesia sejarahkan, oh begini pemimpin kita dulu gini. Metodis jalankan sejarah Metodis. Gereja Protestan menjalankan sejarah. Jadi kita berkelahi, padahal Alkitabnya sama. Lihat itu. Nah, gereja sibuk berkelahi, full gospel sibuk cari jiwa. Nah, artinya saya nggak ngomong bohong. Kalian tuh akan ada di gereja, kan? Itu, mari lihat itu. Nah, ini yang saya maksud. Yang bilang surga keren siapa? Gereja. Beritanya surga keren. Pertanyaannya gini, orang udah lihat belum surganya keren? Kalau surga memang keren, harusnya displaynya keren. Kalian nggak lihat beli kamera, tapi begitu sampai di toko kamera, begitu kita lihat kamera, beli yuk, kenapa? Keren. Nggak niat beli tas, ibu-ibu lewat toko, kiri nih tas, aduh ngutang nih, gue beli keren, apa? Keren. Tapi pertanyaannya, kalau surga emang keren, harusnya displaynya keren. Amin. Jadi sampai hari ini di dunia masalahnya kita gagal jadi display. Ini kekristenan. Jadi kalau jadi Kristen cuma kayak lu aja mendingan nggak usah. Saya doain salah satu teman saya, dia juga punya garment. Habis saya doain, saya kebanyakan ngomong kan, nasihat. Memang pendeta tukang ngomong. Jadi so nasihat, kita lagi makan begini. Terus saya nanya,
Mami papi gimana? Oh mereka masih muda. Loh, kamu gak bersaksi? Dia bilang gini, Pak, mereka terlalu baik untuk saya bersaksi buat mereka. Mereka hampir gak ada salahnya. Lagi usaha saya ini modalnya masih dari mereka. Terus saya lihat dia senang. Terus kamu gak berani? Begini Pak, daripada saya ngomong banyak, mending saya diam, biar mereka nonton saya bahwa saya nggak salah pilih Tuhan Yesus. Wah terus saya bilang, wah kebanyakan ngomong nih dari tadi. Ini saya mesti dengar deh. Jadi gini loh, bahwa kamu lihat kalau cuman baik, orang di luar nggak punya Yesus baik banget. Kamu kalau lihat teman-temanmu yang santun, lu malu sendiri. Kisah Rasul bilang gini, kamu akan menjadi saksi. Be witness, bukan bersaksi. Bersaksi itu kita ngomong terus digamparin sama orang. Ngerti? Gitu. Cik, percaya Yesus deh, ntar laku di dagangannya. Kan kira gitu, kan nawarinnya kan gitu. Ya kan? Sudah bilang kayak lu aja utang lu nggak bayar. Coba lihat. Tahu nggak bedanya bersaksi dan menjadi be witness? Ya. Menjadi saksi ini kita ditonton oleh orang. Dunia menonton kamu, bagaimana kamu diubahkan. Nah, saya lihat teman saya ini, jadi dia bilang nih, saya mesti jaga baik-baik dulu hidup saya, jangan bersaksi dulu. Dia bilang, Pak, mama papa saya tuh komunitasnya nggak banyak Pak. Itu di Bogor tuh kalau kita mau bangun wihara, nggak repot Pak. Oh wihara mau bangun 20 M, 3 orang ketutup. Di gereja diayatin dulu, ditakut-takutin segala macam, masih belum komplit, masih belum turun. Coba begitu. Saya nggak ngomong sampai pulang, saya nggak ngomong, saya bilang, wow, kamu lihat itu, benar-benar. Ternyata baik nggak cukup. Kita bukan baik, kita harus benar. Yesus bilang, aku jalan dan kebenaran, bukan kebaikan. Orang baik banyak. Tetangga gue baik, kalau ada kue suka kasih. Saudara, mari. Hari ini saya mau bilang, kalian forerunner, kalian orang di depan harus jadi tontonan. Saya sangat percaya dari kelompok seperti ini, hakim yang jujur akan keluar dari sini. Apa? Militer, polisi yang jujur, businessman yang jujur, pengacara, lawyer yang jujur keluar dari sini. Harusnya bisa. Termasuk artis dan semuanya harusnya keluar dari sini. Ini baru dunia dimenangkan. Nah, ini persoalan. Nah, saya ingin mulai bos saudara dari semuanya. Mari lihat ini, mari lihat. Kita kembali ke firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 29. Ya, Roma 8 ayat 29. Nah, lihat di depan. Sebab semua orang yang dipilihnya, bukan papa pendeta, bukan gereja, bukan sinode yang pilih saudara, nyanya dia. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pelan-pelan. Ini tujuan kita diciptakan. Tujuan kamu selamat, tujuan saudara bertobat bukan ke sorga. Ke sorga itu tempat, kita akan ke sorga. Tapi tujuannya adalah serupa dengan Yesus Kristus. Itu tujuan kamu diselamatkan. Itu tujuannya. Nah dengar, tahu nggak istimewanya jadi orang yang dipilih? Di rumah berapa saudara kamu? Tapi kamu dipilih dari keluarga. Untuk apa? Kamu rasa istimewa banget. Padahal ada koko, ada yang lebih pintar. Kenapa gue yang dipilih? Kamu masih ingat waktu kamu di kelas? Kamu dipilih dari kelas itu. Kamu bisa tahu istimewanya dipilih. Kamu masih tahu waktu kamu dipilih mewakili sekolah.
Waktu kamu dipilih mewakili perusahaan, mewakili bangsa, kamu tahu istimewanya. Cuman dunia kalau memilih kamu, dia mesti lihat apa performance kamu. Tadi saudara kita bersaksi, kalau lu nggak performance dalam setahun, pecat. Emang itu caranya. Saya mau bilang, apa dasar Tuhan pilih saudara? Karena kalian orang dunia bisnis, jangan pendekatan ke Tuhan dengan intelekmu, dengan sains. Sorry. Iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Dalam hidup 1 tambah 1 2. Di sekolah 1 tambah 1 2. Dalam kamu menjalani semua perkara rohani, belum tentu 2, bos. Kamu gak bisa ngerti perkara rohani dengan sains, dengan pendekatan. No. Waktu Yesus bilang ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada satu pemimpin siapapun yang mengaku pemimpin, nabi, apa, berani bilang ini. Kamu bisa jadi pengikut Buddha tanpa harus kenal siapa Siddhartha Gautama. Kamu cukup ikuti pelajarannya, doktrinnya, kamu jadi pengikut dia. Tapi kamu tidak bisa hanya mau tahu pelajaran Yesus tanpa ikut Yesus. Yesus nggak nawarin doktrin, Yesus nawarin dia diri. Kekristenan tanpa Yesus, nah, kamu bukan Kristen. Nah ini bedanya. Jadi kita tidak bisa belajar Alkitab. No. Yesus bukan buku. Itu person, dia pribadi. Jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa dengan Yesus, kamu gagal jadi Kristen. Ya ini lihat. Jadi waktu dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pikirin ini. Waktu dia bilang, akulah jalan, artinya seluruh jalan lain udah ditutup. Udah di dia. Ada banyak jalan ke Roma. Tapi ke sorga cuma satu, bos. Lewat Yesus. Kalau udah tahu, kenapa coba-coba pilih yang lain? Akulah kebenaran. Artinya gini, kebenaran, model, konsep apapun yang kamu pernah tahu udah diambil sama Yesus. Nggak laku kamu. Akulah hidup itu. Bukankah 3 ini dicari seluruh agama dan ada di dia? Nah, dosa yang bawa kamu ke neraka bukan membunuh, berzina, bukan yang tadi diceritain semua. Enggak. Cuma ada satu jenis dosa, namanya dosa tidak percaya. That's it. Enggak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Mau sebesar apa dosa? Enggak ada. Jadi kamu ditolak karena kamu menolak juru selamat. Itu kesaksian kita adalah kasih tahu ada kabar baik kalau lu terima dia. Bukan terima agama Kristen. Jangan sodorin agama. Itu atribut. Sodorin Yesusnya. Lihat ini. Yesus nggak bawa agama Kristen. Wow. Coba lihat ini. Semua yang dipilihnya dari semula baik. Kamu dipilih, ditentukannya menjadi serupa dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatiin baik-baik. Lihat siapa kamu di sini. Pertama Yesus datang jadi bayi di Bethlehem, dia disebut anak tunggal Bapa. Kenapa? Belum selesai. Misi Yesus bukan lahir di Bethlehem. Keselamatan itu cuma sisipan penebusan itu. Kalau itu tujuan utama, seakan-akan kita diciptakan untuk ditebus. Nggak begitu. Penebusan terjadi karena telah terjadi pelanggaran. Rencana Allah dirusak. Nah, sisipan masuk, turun, tebus dia.
Itu misi Allah. Tapi tujuan dari awal sebelum dunia dijadikan, ditentukannya dari semula, sebelum Adam, untuk menjadi serupa dengan anak. Ini yang keren. Kalau begini kita bergairah jadi Kristen, bergairah mau hidup seperti dia. Jadi waktu Yesus datang, dia anak tunggal. Misi belum selesai. Begitu karya salib, Kalvari, penebusan, statusnya berubah dari anak tunggal menjadi yang sulung. Jadi saudara Yesus siapa? Saudara-saudaranya Yesus. Amin. Gak percaya, gak apa-apa, itu terserah kamu. Kalau kamu gak percaya, kamu bayangin, kita saudara Yesus. Bukan saya yang bilang, baca lagi baik-baik. Tadi dia anak tunggal waktu lahir. Setelah karya Kalvari selesai, dia menjadi yang sulung dari kita, saudara-saudaranya. Jadi di sorga nanti, Bapak Yesus dan kita saudara-saudaranya. Amin. Wow, nggak percaya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mari saya kasih tahu kamu. Siapa malaikat? Mereka makhluk kudus. Saudara saya siapa? Gambar Allah. Malaikat gak segambar dengan Allah. Kita disebut diciptakan segambar dengan Allah. Malaikat salah, buang. Kamu salah, Tuhan turun dan cari kamu. Kamu bisa lihat? Kamu bisa lihat nilai kamu? Wow. Bapak menangis karena kita salah. Siapa yang karoseri model begini nih, yang Bandung kayak tadi yang nggak habis-habis, tahunya gambar Allah. Coba pikir, malaikat nggak boleh panggil Tuhan Bapak, lu panggil dewa. Wow, bisa gak? Tahu nggak kamu mau? Kenapa kamu sia-siakan hidup? Karena kamu nggak tahu kamu mau. Kenapa kamu ketipu kayak tadi kesaksian? Karena kamu bodoh. Dia lebih pintar, dia tahu caranya nipu kamu. Jadi kalau mau nggak ketipu, dilarang goblok. Bilang temen, dilarang goblok. Bilang. Kamu tahu siapa? Apa iblis? Hebat kali ya? Dia bapak penipu segala zaman. Coba lihat. Jadi saudara perlu tahu dulu kamu posisi kamu di mana, sehingga kamu bisa tahu apa yang mesti kamu kerjain. Bayangin, anaknya Yesus menjadi yang sulung di antara kita. Wow. Terus ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya. Nah, ini beda. Di sini saya terbatas. Saya sudah coba cari semua referensi. Mungkin ada seleksi alam sih. Kenapa? Karena ada free will. Kita kan bukan robot. Ya. Makanya saya bilang, bukan dosa kamu yang bawa kamu ke neraka, tapi kamu menolak juru selamat. Itu aja. Cuma satu jenis dosa. Dosa tidak percaya. Semua ditentukannya dari semula. Mereka dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Lihat. Dan mereka yang dibenarkannya itu juga, mereka dimuliakannya. Siapa Adam? Kita bilang, Alkitab nggak sedang bilang Adam manusia pertama, bukan itu tujuan Alkitab jelasin Adam. Tapi yang Alkitab jelasin, kalau kita mau baca benar-benar, Alkitab jelasin siapa Adam? Adam, God representative. Adam
menjadi perwakilan Allah di dunia. Baca supaya kalian jangan pikir saya mungkin bohong. Coba baca baik-baik. Adam sekolah di mana coba? Sekolah apa dia? Kuliah di mana? Nah, coba saudara pikir. Adam jadi di Eden. Kata Eden itu spot of the center, the presence, spot of the presence itu. Jadi pertama manusia diciptakan in the presence, di hadiratnya. Makanya kita menyembah Dia. Tahu nggak? Kenapa nggak dibilang hutan Eden? Kenapa dibilang taman? Nggak terganggu, saudara nggak lihat itu. Kenapa taman? Kalau taman itu udah pilihan semua yang sudah. Nggak semua pohon masuk, udah dipilih untuk ada di taman. Kalau hutan, udah sama aja. Tapi waktu dibilang taman, berarti semua yang di situ pilih banget. Keren banget. Sudah jadi, baru Adam dibuat di situ. Bayangin, waktu Tuhan buat seluruh alam bima sakti ini, Tuhan berkata kepada objeknya, jadilah terang, jadilah. Dia bilang, belum. Tapi waktu dia buat manusia, dia bukan bicara buat udara, dia nggak bicara buat angin yang kosong itu. Dia bicara kepada dirinya, marilah kita jadikan mereka seperti kita. Waktu dia bikin bintang, dia ngomong jadi. Waktu dia bikin manusia, dia bukan ngomong ke dirinya saja, dia kerja. Pertama kali alam mengotori tangannya. Diambilnya tanah liat, dibentuknya Adam. Ini benda mati, anak. Sudah jadi, saudara, kalau saudara orang seni, saudara bisa berimajinasi jauh. Saya 2 tahun di Bali, saya bisa lihat anak kecil duduk di kerbau, cuma main-main tulang, digores-gores, digini-gini jadi patung. Keren banget. Tahu nggak Tuhan seniman agung? Waktu dia buat manusia, dia bikin, dia concern. Kenapa? Gambarnya. Kamu pernah dilukis? Panggil pelukis, tolong lukis. Pasti kamu bilang, Pak, jerawatnya jangan kelihatan ya Pak. Kenapa? Lu aja kepengen keren dilukis. Kamu pikir Tuhan seleranya apa? Kamu lihat God image. Dia bikin, dia concern. Masih lihat, mana dengar? Ini benda mati. Lalu dia bilang ini, nafas hayah, nafas hidup Tuhan dihembus. Tahu nggak apa? DNA Tuhan masuk. Bam. Begitu nafas masuk, kamu mulai keajaiban. Seketika tanah berubah jadi daging. Seluruh organ tubuh terbentuk. Dan waktu mata ini kebuka, bam! Apa yang Adam lihat? Dia nggak lihat air terjun Niagara. Dia nggak lihat gunung Himalaya. Dia lihat wajah penciptanya. Yes, good. Terus Tuhan bikin apa? Alkitab saya yang bilang, Tuhan jalan sama Adam. Allah yang gak terbatas, Allah yang tak terhingga, jalan sama manusia, pencipta dan ciptaan. Ngobrol di hari sejuk. Apa yang Tuhan buat? Tuhan treat Adam seperti Tuhan. Gak sulit buat kamu. Kamu bapak-bapak, kamu treat anak kamu seperti kamu. Bahkan kalau bisa lebih, Bapak invest, sekolah, Amerika, Eropa, pulang, ambil perusahaan, bikin lebih dari Bapak. Kamu yang berdosa,
yang badung begajung, kamu tahu kasih yang terbaik buat anak. Kamu lihat, kamu treat anakmu seperti kamu. Allah memperlakukan Adam seperti apa? Tuhan bilang gini, Adam, kalau lu bilang itu jerapah, jerapah. Siapa yang kasih nama binatang? Ada. Kalau lu bilang bebek, bebek. Tuhan udah bawa daftar nama binatang, lalu Tuhan kasih gini, nih, Dam, hafalin nih. 3 minggu lagi kita ketemu. Ini bebek. Maksudnya gini, dari mana Adam bisa sebut itu nama dan cocok karakternya semua di situ? Kenapa? DNA Tuhan masuk. Jadi Adam adalah God representative. Kalau kamu bilang ini durian, durian. Selesai. Tuhan yang intervensi. Tapi godaan masuk. Ada makan pengetahuan baik dan jahat dua itu. Nah, saya persingkat aja. Nah, begitu ada makan itu, ini yang terjadi sampai hari ini. Manusia mengembangkan kemampuan berpikirnya tanpa membutuhkan Allah. Itu makanya saya bilang, ilmu pengetahuan, saya nggak anti. Tapi itu mau mendekati Tuhan dengan cara apapun, nggak ketemu bos. Nggak ketemu. Perkara rohani hanya bisa dimengerti secara rohani. Alkitab bilang manusia duniawi, antropos fisikos, tidak mengerti apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lalu Paulus kasih, tetapi kami manusia rohani, pneumatikos, manusia yang penuh Roh Kudus, gitu. Mengerti apa yang Allah. Jadi mau mengerti Allah, mesti Allahnya hidup di sini, Roh Kudusnya hidup di sini. Ya. Nah baru lu lihat nih Roma 8 bilang kita dipanggil, dipilih, ditentukan, dibenarkan. Kamu nggak bisa benar mau pakai cara apapun, nggak bisa. Mau tidur di gereja, mau bangun gereja dari emas, nggak bisa. Kamu nggak bisa jadi benar dengan perbuatanmu. Kamu dibenarkan, tapi kamu hanya bisa dibenarkan kalau kamu kasih diri ini waktu dia panggil kamu. Banyak orang bilang begini, saya nggak ngerti Pak rencana Tuhan. Lu pikir Tuhan murahan ngasih tahu rencananya? Bagaimana kamu mau tahu kalau kamu nggak pernah persembahkan hidup? Persembahkan hidupmu, baru kamu tahu rencana. Ya. Nah persembahan hidup bukan jadi pendeta, kecil banget. Waktu Tuhan, saudaraku, ya mau selamatkan dunia dari kebinasaan, dia panggil Nuh, orang yang belum pernah lihat air, kan nggak pernah ada hujan, nggak tahu air, buat bikin satu bahtera, bukan arsitek, nggak pernah bikin apa-apa. Untuk menggoncangkan dunia, Tuhan panggil orang yang nggak kompeten di situ. Saya punya kabar buat saudara, kalau Tuhan mau pakai kamu, dia nggak butuh riwayat hidup. Dia cuma perlu kamu jawab ya. Kamu pikir Tuhan butuh kamu punya kemampuan? No. Waktu dia mau selamatkan Israel, dia ambil businessman. Nah, dulu udah ada full gospel tuh. Siapa tuh? Pengusaha parobaya Abraham. Ayo baca baik-baik dong. Siapa Abraham? Pengusaha di Ur Kasdim. Abraham bukan orang Israel. Israel lahir dari Abraham. Ya. Oh, jangan salah. Ya. Abraham dari tanah Ur, penjual patu. Hah, bisnismen kan? Coba lihat itu. Udah berapa? 80 tahun, 90 tahun dipanggil. Tuhan panggil bisnismen untuk selamatin, bikin melahirkan satu bangsa yang besar. Ketika mau bunuh Goliat,
Tuhan ambil anak gembala miskin di Bethlehem. Daud kecil. Daud nggak memenuhi syarat jadi tentara. Bayangin. Kerinduan semua laki-laki Ibrani bisa jadi tentara. Bukan hanya rindu, kebanggaan. Dan Daud nggak memenuhi syarat. Anak yang tertolak di rumahnya. Tuhan pakai untuk rubuhin Goliat. Kalau Tuhan mau pakai kamu sekali lagi, dia nggak butuh CV kamu, bos. Dia butuh hati lu. Jangan don't limit God. Kenapa kita batasin dia? Wah. Bisa lihat itu. Daud datang cuma ngantar roti di medan perang, ada Goliat. 40 hari Israel ketakutan, diancam, dibilang, saudara tahu lembah Tarbantin berubah menjadi hutan lebing. Seluruh Filistin dan Goliat di situ. Saul ketakutan. Akhirnya apa? Bikin sayembara. Siapa bisa kalahkan dia? Dapat hadiah Alphard 1. Dan kalau saudara baca Alkitab, nggak ada yang daftar. Tambah lagi hadiahnya, nggak ada yang daftar. Tambah ketakutan, sudah hari ke-40. Keluar lagi sayembara, jadi mantu raja. Ada anak muda kucuk datang. Pengawal bilang, Pak, ada satu, Pak. Siapa? Kayaknya full chapter manga tuh atau manga. Siapa dia? Presiden chapter? Kagak. Aduh, tadi cuma main keyboard di sini. Kok berani? Ya kali dia mata hati, makanya sekalian mati. Saya perlu terjemahin bebas gitu. Karena memang begitu. Sebab nggak memenuhi syarat. Begitu Saul keluar, lihat anak kecil. Anak siapa? Anaknya Om Isai. Di rumah ada tiang listrik nggak? Udah lihat tuh orang. Dikasih Anam Hasta. Nggak masuk akal. Anam. Daud cuma lihat. Udah lihat tombaknya. 34 kilo. Kalau kena jantung, bukan gatel, mati. Kenapa saya cerita lagi? Tahu nggak saudara ini artinya apa? Ini artinya apa? Intimidasi. Saul meragukan kompetensinya anak muda ini. Tanya lagi, tamatan Agabri mana? West Point, Magelang, pengalaman perang di mana? Afghanistan, Syria, di hutan Om. Ada sekolah di hutan. Apa spesialisasinya apa? Bom bunuh diri? Dikasih keluar. Masih ada kayak gini? Saudara benar-benar diremehin banget. Diremehin sekali. Coba kamu baca baik. Ada satu kata yang paling gila yang mempengaruhi saya. Waktu dia meragukan Daud. Ini jawaban Daud. Aku biasa ditolong Tuhan. Harus itu pengakuan saudara dan saya. Aku biasa ditolong Tuhan. Tadi Om, sebelum saya kesini, singa 2 mati. Cius. Ngapain? Dia bilang kalau ada singa yang datang mengganggu domba saya, aku mengejarnya, aku tarik janggutnya. Yang gue nonton film orang dikejar singa. Kamu lihat, sementara intimidasi ini nggak goyang yang satu. Karena dia bilang, aku biasa ditolong Tuhan.
Saudara tahu cerita itu berakhir seperti apa. Yeah. Saudara sangat tahu. Inspirasi abad berganti abad sampai hari ini. Orang bangga kasih nama anaknya Daud. David artinya beloved. Wow. Lihat, luar biasa. Nah, kalau saudara baca kitab Roma, alasan satu bangsa hancur, kerajaan-kerajaan dunia hancur, ada 3 alasan dalam kitab Roma saja. Hanya Roma pasal 1, nggak usah dibaca ayatnya. Saudara akan ketemu. Pertama, manusia mendiamkan kebenaran tentang Allah. Senggang aja dengan ada full gospel businessman. Dunia bisnis masih bisa lihat terang. Oh, bisnis mah ada yang benar, ada di full gospel. Amin. Masih ada terang. Kalau sampai sudah mendiamkan itu, runtuh. Apalagi saudaraku, manusia berbalik kepada penyembahan berhala. Itu nanti sesi sendiri. Tadi saudara-saudara kita bersaksi bagaimana mereka dulu menyembah. Sebenarnya kamu menyembah berhala untuk apa? Untuk kaya. Gak ada yang lain. Lu ke Gunung Kawi mau ngapain? Mau kaya. Mari saya bilang, mau financial breakthrough, itu penyembahan. Cuma penyembahan yang kita maksud ke Yesus bukan ngafalin lagu, saudara. Tapi kenal dia. Transformasi bukan karena khotbah. Salah. Saya udah bosan dengar khotbah transformasi. Transformasi terjadi karena penyembahan. Nggak percaya? Nggak apa-apa. Sebab begini, kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Yes, amin. Is the point. That's transformation. Itu dia. Kalau apa lagi tuh? Itu mereka meninggalkan Allah. Allah meninggalkan mereka. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita klasik. Tadi saya bilang Tuhan tidak butuh riwayat hidup. Ini mewakili kita. Alkitab cerita tentang seorang nabi. Dia masuk dalam nabi besar. Namanya Elijah. Elia. 3000 tahun yang lalu dia berbicara dengan bahasa yang kontemporer. Kalau saudara mau tahu, cari literatur, baca. Anak gunung muncul secara ajaib, gak ditahu asal usulnya, tiba-tiba muncul dari gunung. Elia. Tata bahasanya gak ada tata krama, hancur-hancuran. Bahasanya sangat kontemporer, tapi yang luar biasa. Dia berbicara kepada semua orang yang punya hidup sulit, orang yang sendirian di bumi, orang yang semua. Elia menjadi nabi. Nabi itu penyambung lidah Allah, bicara atas nama Allah. Kalau sekarang dia pakai jeans gitu. Dulu di celana karung, turun dari gunung dan geger. Di saat Israel sedang masuk dalam penyembahan berhala, Elia keluar. Hari ini, kalau saya terjemahkan ke bahasa sekarang, di saat dunia bisnis sedang masuk dalam banyak hal, Tuhan akan pakai full gospel businessman untuk bawa suara kenabian di dunia kerja. Karena, yes, catat, uji apa yang saya bilang. Jangan sebut saya hamba Tuhan. Mungkin gereja sudah lumpuh. Harusnya gereja yang menjadi suara itu. Tapi saya mau bilang, terserah kamu cuma jual siomay kayak. Tapi kalau lu pakai Tuhan, itu siomay karismatik. Terserah, lu mau apa kayak dagang, asal lu jangan maling, jangan nyolong, jangan nipu. Selama lu bisnis dengan Tuhan ya. Dengan Tuhan. Kamu bisnis dengan Tuhan. Kamu takut dia jadi bos? Lu tahu nggak dia orang Yahudi asli? Dia lebih tahu duit dari kita. Kamu pikir Tuhan cuma urusin gereja? Kamu bayangin.
Petrus nggak dapat ikan semalam-malam. Dia jagonya ikan. Terus Tuhan bilang gini, buang sebelah kanan. Petrus bilang gini, Tuhan, udah semalam-malam man, gue nyari ikan. Kalau saya boleh terjemahin, Petrus bilang gini, lu kan anak Yusuf tukang kayu. Gue mah jago, lihat awan aja gue tahu ada ikan apa enggak. Cuman nggak ditulis gitu. Ini saya coba. Jadi dia cuma lihat, tapi dengar kata Petrus. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, guru, dia kata. Coba lihat, kemarin kamu lihat, lautnya sama, perahunya sama, jalannya sama. Bedanya cuma gini, tadi dia buang ke kiri, Tuhan bilang sekarang kanan. Saudara pikir sederhana? Sebenarnya Tuhan bilang gini, rubah metodologimu. Terus apa? Kisah Rasul tulis, manusia biasa yang tidak terpelajar, uneducated. Goblok. Terjemahan Dex bilang idiot. Bayangin kalau Tuhan mau, Tuhan itu juru selamat dunia, bukan juru selamat kecamatan. Yes. Yang dipakai tukang ikan. Tukang ikan yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa bahasa. Satu ketaatan sederhana saya mau bilang, dari kiri buang ke kanan. Dia nggak sadar, dia sedang mentaati orang yang bisa suruh bintang Orion bercinta. Amin. Dia nggak tahu ini siapa, dia nggak tahu ini yang punya laut. Dia cuma buang. Kamu baca sendiri hasilnya. Saya nggak cerita naga bonar di sini. Apa salahnya? Tuhan tinggal bilang buat Mujair naik lo ke sini. Nah, apa susahnya? Dia tinggal perintah kan? Artinya gini, mari bisnis sama Tuhan. Ya. Itu maksud saya. Sekarang Elia, hujan nggak turun. Nah kita baca dulu aja, ya. Yang terakhir. Wow. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 4. Berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yaitu yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Keren nggak? Ini God representatif. Saya sih nggak kenal ya, tapi ini tebakan saja. Gua rasa Ahok tuh Elia. Gua kan dia bilang nggak sopan banget ya, tapi memang kayak gitu Elia kan. Wow. Nggak ada hujan bukan Tuhan. Kalau gua bilang terus kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 3, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Terakhir, engkau dapat minum dari sungai itu. Ini yang keren. Dan burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Ceritanya saya tutup di sini. Saya mau jelaskan. Gagak ini saya coba cari. Saudara bisa lihat di YouTube, satu jenis raven gagak yang hitam, reputasinya pemakan bangkai. Kamu akan lihat kalau kamu Tuhan pakai, apa aja bisa jadi alat buat kamu. Amin. Jadi sini jangan terjebak dengan agama ya. Itu benci banget Tuhan. Kamu lihat pemakan bangkai dikaitkan dengan hal-hal yang mistis karena dia mampu meniru suara seperti manusia. Makanya nggak heran dia punya reputasi mistik. Ketika Tuhan berikan 10 hukum kepada Musa, burung gagak dinyatakan sebagai burung yang najis. Lihat, burung najis Tuhan pakai untuk kasih makan nabi. Ya. Wow. Baik. Elia duduk di sungai Kerit, mulai kering, tidak hujan 3,5 tahun. Duduk, tiba-tiba pemandangan yang menyeramkan, burung menukik hitam, di paruhnya ada daging dan roti. Dengar, Hollywood belum ada waktu itu.
Jangan pikir ini film. Ini serius, sudah. Yang gua heran dia nggak makan tuh daging. Kenapa? Karena dia datang atas perintah Tuhan. Ya. Pengen si burung najis taat bawa itu. Nah saudara, dibilang Elia diberi makan di situ, ampun. Sehari dibilang pagi dan petang. Dan kayak gini, Elia tunggu burung lalang. Jadi secukupnya. Ini satu pelajaran buat kita. Bisa nggak sebagai businessman, saudara bisa lihat, ini porsi saya bukan, oh ini berkat nih, gue raup aja semuanya. Nah ini dia, saudara hati-hati, jangan orang berhasil, tapi berhasilnya nggak relevan dengan tujuan Tuhan. Ada banyak kok orang kaya, tapi mereka nggak relevan dengan tujuan Tuhan. Apakah Tuhan nggak suka kaya? Nggak usah, dia Tuhan kaya. Kamu pikir dia perlu uangmu? Kalau dia jual 1 bintang nggak ada yang bisa beli, bos. Cuman gereja yang sudah merendahkan Tuhan, kayak Tuhan butuh duit. Itu kita dapat di gereja. Tuhan butuh duit. Kamu ngasih perpuluhan bukan supaya lu ke surga. Ke surga lu percaya Yesus, bos. Tapi gereja balikin itu supaya lu ngasih perpuluhan. Oh itu nanti. Masa diterusin. Nah, saudara lihat, bayangin 2 kali datang, saya hitung 3,5 tahun. Berarti burung gagak mengirim makanan kepada Elia lebih dari 2.000 kali. Mau dengar pesannya? Berkat orang fasik datang kepada orang benar. Amin. Yes. Nah, atas nama pendeta saya bisa ngomong. Saudara bukan dengar baru kok. Kekayaan orang fasik kepindah orang benar. Atas nama pendeta yang saya bilang itu, dia nggak pindah ke pendeta, dia pindah ke saudara. Kenapa? Karena lu biasa pegang duit, kita nggak biasa pegang duit. Begitu kita pegang duit berubah. Serius saya mau bilang itu. Kenapa? Saya sudah nonton. Kenapa? Karena Tuhan mau waktu berkat datang relevan dengan apa yang dia mau. Sekali lagi, bukan Tuhan butuh duit. Lu butuh duit. Nah tapi berkat ini datang, bos. Nah, saya mau bilang, dan saya sudah lihat kekayaan yang nggak masuk akal datang. Saya perhatiin, oh bisnismen kok yang pegang. Terus saya bilang, memang benar. Lihat itu penting banget. Di luar Tuhan kamu nggak bisa buat apa-apa. Nah saya mau coba tutup dengan satu ayat ini. Saudara lihat, ini penting banget. Ini kayak kalau kamu bisa lihat apa ya, blueprint. Setelah itu dulu nggak tahu Tuhan, bisnis ngaco, berantakan, main sama kuntilanak, ini segala macam, bla bla. Sekarang bertobat. Nah setelah kamu bertobat, kamu bisa lihat nggak? Blueprintnya kemana sih? Lihat 1 Korintus 6 ayat terakhir. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, stop, nggak dibilang pendeta ya di situ, baca. Bukan ketua sinode, orang kudus. Pastikan kamu orang kudus. Amin. Jadi kamu boleh tulis nama. Ini dulu, ngapain? Orang kudus akan menghakimi dunia. Wow. Kamu bisa percaya itu? Saya baca, saya bedah buku. Saya selalu, kalau saya diam, saya nggak ngapa-ngapain, saya bedah buku. Saya bedah. Saudara tahu dibilang apa? Di sini, kalau saudara senang, ya, namanya Paul Delheimer.
dia menulis tentang hal ini. Dia bilang ini, artinya kita orang kudus menghakimi dunia ini, kita duduk sebagai hakim yang sederajat dengan Trinitas. Amin. Wow. Lalu dia bilang gini, dan jika penghakiman dunia ada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang gak berarti? Aduh. Ayat 3. Tadi dunia, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Nah, lebih gak percaya lagi loh. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Jadi apalagi perkara biasa dalam hidup sehari-hari. Cuma tersinggung gak mau datang lagi di kebaktian. Kampungan. Gak mau datang ke chapter. Cuma tersinggung. Coba lihat, perkara biasa. Perkara biasa. Malaikat, dunia malaikat. Jauh nih gue dari Ambon tuh buat ngasih tau lu kayak gini. Berapa pulau tuh gue lewati. Udah, berdoa. Tunduk kepala. Siap, Pak. Oh, Falling in love dengar saja. with Jesus. Falling in love with Jesus. Oh, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Oh, haleluya. In His arms, I feel protected. In His arms, never disconnected. Oh, in His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. Falling in love with Jesus. I'm falling in love with Jesus. Oh, falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Buka hatimu. In His arms, I feel protected. Yes. In His arms, never disconnected. Oh, in His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. Tuhan, berkati anak-anakmu di sini. Tuhan, tidak iseng-iseng dengan full gospel businessman. Tuhan, Engkau yang panggil mereka. Tuhan Yesus, perhitungkan saudara-saudaraku di sini. Bawa mereka untuk menggenapi semua rencanamu. Tuhan, biar bangsa ini tahu ada orang-orang pilihan, orang-orang yang tahu, yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus, aku memanggil utara, selatan, timur, dan barat. Aku memanggil berkat Samudra Raya, berkat embun pagi, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Turun bagi anak-anakmu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Amin.